Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu tetap semangat dan terus semangat untuk belajar tentang bahasa Inggris. Masih tetap bersama dengan saya, Muhammad Syafiq Bisri. Untuk kali ini kita akan bahas tentang pronoun atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan namanya kata ganti benda. Dari pronoun atau kata ganti benda adalah a word that is used to refer a noun, yang artinya sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Inilah pengertian secara dasar tentang pronoun. Kinds, macam-macamnya atau jenisnya. Yang pertama, untuk subjek, dia ada I, you, we, they, he, she, it. Untuk objek, me, you, us, them, him, her, it. Untuk possessive adjective, my, your, our, their, his, her, its. Untuk possessive pronounnya, mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Sementara untuk refleksif pronounnya, myself, yourself jika itu tunggal, yourselves jika itu jamak yang artinya kalian, ourselves, themselves, himself, herself, dan terakhir itself. Untuk memudahkan kita dalam mengingat, kita biasanya menggunakan pola hafalan seperti ini. I, me, my, mine, myself. You, your, yours, yourself. We, us, our, ours, ourselves. They, them, their, theirs, themselves. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its, itself. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang fungsinya. Subjek sebagai pelaku. Dia hanya ada kata I, you, we, they, he, she, dan it. Yang harus diingat di sini adalah posisi untuk I, you, we, they, he, she, it ini harus di awal. Di awal kata kerja. Contoh, I speak English. We celebrate the Eid Mubarak Day. Kata I di sini menempati posisi sebagai subjek. Kata we menempati posisi sebagai subjek. Terus selanjutnya bagaimana dengan objek? Untuk objek atau yang artinya sasaran, kata I akan berubah menjadi me. You tetap jadi you, we jadi us, they berubah menjadi them, he berubah jadi him, she berubah menjadi her, dan terakhir it tetap jadi it. Kata itu dimulai dari kata me sampai it ini jatuh setelah kata kerja transitif atau kata kerja yang butuh objek. Ini secara mendasarnya. Pokoknya intinya adalah kata-kata tersebut hanya berfungsi sebagai objek, baik itu objek dari kata kerja maupun objek dari kata depan atau preposisi. Mari kita lihat contohnya di sini. Cynthia invites me. Donnie comes to us. A flower for her is on the table. Mari kita perhatikan untuk kata yang digarisbawahi di sini. Me, us, her. Kata me, us, dan her di sini berposisi sebagai objek. Kita tidak boleh menggunakan kata I. Cynthia invites I. Salah. Kenapa? Karena di sini kata saya berposisi sebagai objek. Sama juga dengan kata us dan her. Selanjutnya untuk possessive adjektif atau kepemilikan. Ada kata my, your,
our, their, his, her, dan its. Semuanya ini diikuti oleh kata benda atau noun. Mari kita lihat contohnya. My book, your heart, his love story, our English education department. My, his, our, di sini dia sebagai possessive adjektif kepemilikan. Kata book itu bersifat umum, buku, tetapi kalau sudah diikuti dengan kata my, didahului dengan kata my book, maka artinya adalah buku saya. Berarti sudah menjadi hak milik, my. Begitu juga dengan kata your, his, dan our. Selanjutnya possessive pronoun. Ini kembaran dari possessive adjektif. Bedanya, possessive pronoun di sini tidak diikuti oleh noun atau kata benda. Dia berupa kata mine, yours, ours, theirs, his, hers, dan its. Contohnya di sini, this is mine and yours is on the table because Anton only brings his. Kata mine, yours, dan his di sini dia berposisi sebagai possessive pronoun yang artinya menunjukkan kepemilikan benda tersebut beserta orangnya. This is mine. Ini adalah milik saya. Yours is on the table. Milikmu ada di atas meja. Anton only brings his. Anton hanya membawa milik dia. Itulah kegunaan dari possessive pronoun. Selanjutnya, reflexive pronoun atau kata ganti pencerminan. Dia berupa myself, yourself jika itu tunggal, yourselves jika itu jamak. Apa bedanya yourself dengan yourselves? Yourself artinya adalah dirimu sendiri. Sementara yourselves, diri kalian sendiri. Itulah perbedaan. Jika kata mu berarti satu orang, tapi kalau kalian itu kumpulan dari kamu semua. Ourselves, themselves, himself, herself, dan terakhir adalah itself. Contoh di sini kita lihat, I myself come to you. You must see yourself. Anita stays there by herself. Kita perhatikan penggunaan reflexive pronoun di sini. I myself. Kata myself di situ berfungsi untuk menekankan kata I. Saya, siapa saya itu? Saya sendiri. I myself. Kita bedakan dengan contoh you must see yourself. Yourself di situ dia berposisi sebagai objek. Objek dari kata kerja see yang artinya kamu harus melihat dirimu sendiri. Reflexive pronoun di sini digunakan jika objek dan subjek itu sama. Sasaran ataupun pelakunya itu sama. Maka sasaran tersebut kita gunakan reflexive pronoun. Contoh yang ketiga, Anita stays there by herself. Artinya adalah Anita tinggal di sana sendirian. Kata herself, reflexive pronoun, jika diikuti atau didahului oleh kata by, maka bisa menggantikan arti kata alone, yang artinya sendiri. Kata alone bisa digantikan dengan kata by ditambah dengan reflexive pronoun-nya. Itulah penjelasan untuk pronoun atau kata ganti benda. Oke, thank you and see you.